pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmawadi. Alamat sekolah SD PAB 20 Bandar Kelipah. Saya termasuk salah satu mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hari ini tanggal 18 Juli 2022, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN PPG tahun 2022. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada dosen dan seluruh LPTK UIN Sumatera Utara atas segala bimbingan, masukan, dan arahan selama mengikuti kegiatan PPG ini. Dan semoga video yang saya buat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bapak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita berjumpa kembali pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Siap, doa dimulai. Sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
menyanyikan lagu nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Najwa Aziza, Moza Mikhaya, Rafa Aldian, Rafat Andrian. Sebagaimana sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira. Ayo anak Bapak, ada yang tahu apa itu zakat kira-kira? Wah. Iya, memberikan makanan pokok kepada orang lain. Ada lagi anak Bapak yang mau menanggapinya tentang apa itu zakat? Ada yang tahu? Tidak ada? Selek? Sikat diri kita. Hah? Membersihkan diri kita. Tadi yang kuat suaranya? Membersihkan diri kita. Iya, zakat untuk mensucikan diri kita. Jadi untuk lebih jelasnya kita mengetahui tentang zakat, maka kita akan menjelaskan materi itu di depan. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan tentang jadi kompetensi dasar pada materi zakat hari ini. Yang pertama, memahami hikmah zakat. Yang kedua, menunjukkan hikmah zakat. Sedangkan tujuan pembelajaran itu meliputi satu, menjelaskan pengertian zakat dengan benar, baik itu nanti zakat fitrah ataupun zakat harta. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat harta. Yang ketiga, menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Yang keempat, menganalisis orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya.
suatu hari, datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab, Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Anak bapak semuanya, tadi kita sudah menyaksikan tentang video Salabah, seorang sahabat Rasul yang awalnya miskin, rajin ibadah, tapi kemudian ia menjadi kaya dan akhirnya jatuh kembali menjadi miskin. Dengan jalan tidak membayar zakat. Oke, bayar zakat. Padahal harta yang didapatkan dari Salabah itu berasal daripada Allah. Nah, jadi apapun ceritanya, dan kita harus meyakini bahwa rezeki yang didapatkan dari kita itu adalah rezeki berasal daripada Allah. Tolong anak bapak semuanya, di depan kita ada beberapa gambar. Ya, ini permasalahan yang ada di masyarakat kita. Ya, di situ ada gambar fakir, ada gambar miskin, ada gambar anak yang kelaparan, dan ada gambar penduduk yang tertinggal. Ini menjadi hal yang harus diselesaikan oleh kita. Nah, di sini apa menurut kalian solusi yang tepat untuk mengatasi ini apa kira-kira? Iya, membantu dengan memberi zakat. Maka kalaulah sekiranya seluruh orang kaya di sini di Indonesia ini semuanya membayar zakat, kira-kira masalah ini teratasi kan? Tak lagi yang miskin. Cuma masalahnya banyak orang yang pelit untuk bayar zakat. Nah, sekarang Bapak mau tanya, anak Bapak kalau setiap Ramadan bayar zakat gak? Bayar. Siapa yang bayar kan? Orang tua, bapaknya atau mamanya. Itulah salah satu, karena kita pahami juga zakat menjadi kewajiban dan menjadi bagian dari rukun Islam yang ketiga. Tentang masalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim, laki-laki dan perempuan, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Kapan? Pada bulan Ramadan. Ya, jadi ini karena zakat menjadi satu kewajiban, maka kita wajib untuk membayar zakat itu. Kemudian, berapa sih besaran zakat fitrah itu? Ada yang tahu? Berapa zakat fitrah dikeluarkan? Sekitar 3,1 ataupun 2,5. Ulang lagi? Sekitar 3,1 ataupun 2,5. Iya, 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Jadi umumnya dikeluarkan 2,5 kilo. Kemudian kapan waktunya? Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang biasanya itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Inilah batas seseorang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau tidak di bulan Ramadan, boleh nggak bayar zakat fitrah? Tidak boleh, karena zakat fitrah hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu?
ya dikeluarkan bagi yang mampu untuk apa? Untuk membantu orang-orang supaya bisa bergembira di hari raya Idul Fitri, bersenang-senang. Nah, makanya itulah bukan 2,5 kilogram untuk setiap orang. Pak, boleh zakat fitrah pakai singkong? Zakat fitrah pakai singkong boleh atau enggak? Ada yang bisa? Zakat fitrah itu kan dengan makanan pokok. Kalau singkong itu menjadi makanan pokok pada suatu daerah tersebut, maka zakat fitrahnya dengan singkong. Kita di sini kan zakat fitrahnya umumnya pakai apa? Beras. Kenapa? Beras menjadi makanan pokok kita. Jadi satu daerah apabila konsumsinya dengan jagung ataupun singkong, maka itu menjadi zakat fitrahnya, itulah yang harus dikeluarkan. Jelas anak bapak? Najwa? Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Jagung bisa untuk zakat fitrah. Jagung? Iya, jagung. Jagung sama dengan singkong. Jadi jagung bisa dikeluarkan sebagai zakat fitrah kalau itu menjadi bahan makanan pokok pada suatu daerah. Memang di sini disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Jadi orang-orang yang punya harta yang sudah cukup nisab, maka wajib mengeluarkan zakat harta. Ya, zakat harta. Karena kan dalam Islam zakat itu ada dua macam. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta. Apa saja yang masuk ke dalam zakat fitrah? Satu, bagian pertanian. Kayak mana? Kayak padi. Itu keluarkan zakatnya. Kayak jagung, keluarkan zakatnya. Kemudian apa? Hewan ternak. Hewan ternaknya seperti apa? Lembu, kambing. Nah, itulah yang harus dikeluarkan zakatnya jika sudah sampai nisab. Apalagi? Emas, perak, ya kan? Perkebunan dan lain-lain. Inilah contoh-contoh zakat mal atau zakat harta yang harus kita keluarkan jika kita sudah mampu dan punya harta banyak yang sudah cukup nisab. Sekarang kita membahas tentang mustahik zakat. Dalam Islam, mustahik zakat itu disebut sebagai orang yang berhak menerima zakat. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banillahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah. Dan dari kesimpulan ayat tersebut bisa kita pahami ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharib, dan ibnu sabil. Inilah 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Dan tadi Bapak akan membagikan satu kegiatan di mana nanti anak Bapak menyusun gambar
beserta pengertiannya yang berkaitan tentang mustahik zakat. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan gambar dan juga pengertiannya. Nanti kalian susun sesuai dengan urutannya masing-masing. Untuk mengambil bahan, Taruh tengah. Ini parkir. Ini udah orang yang tidak memiliki harta, Pak. Mau apa, Pak? Itu, Pak. Itu, Cak. Orang miskin ambil zakat ya. Kira ini orang yang tidak memiliki harta. Ini di sini ya. Aku aja di tengah. Kurang bawah. Nanti nggak bisa. Ya, sudah siap anak-anak Bapak semuanya? Baik, kalau sudah siap, tadi apa yang Bapak kasihkan, nanti setiap kelompok 2 orang maju ke depan menunjukkan hasil kerja kelompok tentang menyusun gambar dan pengertian yang berkaitan tentang mustahik zakat. Baik, Bapak mulai dulu dari kelompok 1. Kelompok 1 tentang penyusunan dan pengertian mustahik zakat. Sesuai semuanya? Iya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan anak Bapak. Duduk kembali. Pak, Najwa dan Soleh. Nah, bisa diperhatikan anak Bapak kembali hasil kerja daripada kelompok 2. Di sini Pakir, ada Miskin, ada Amil, ada Gharib, ada Rikob, Ibnu Sabil, Sabilillah, dan Mu'alaf. Nampak gambarnya? Susunannya nampak anak Bapak semuanya? Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang tidak sesuai? Ada? Tidak. Baik, ternyata hasil kerja dari kelompok 2 memuaskan dan tidak ada yang salah. Beri tepuk tangan kembali. Ya, silakan. Tasya. Ya, maju lagi ya. Ini hasil kerja daripada kelompok 3. Ya. Yang menyusun gambar yang diwakili oleh Melani dan Tasya. Nah, nampak anak Bapak semuanya? Ada yang tidak sesuai? Ada. Ada yang tidak sesuai? Tidak ada. Tidak ada. Baik, ternyata kerjaan kelompok 3 juga sudah sesuai dan memuaskan. Berikan tepuk tangan kembali. Ya. Dari hasil kerja yang kalian lakukan, mudah-mudahan kita memahami tentang siapa-siapa tadi yang termasuk ke dalam mustahik zakat. Di luar orang yang ini, maka tidak berhak untuk mendapatkan zakat.
makan. Nah, jadi pembelajaran tentang zakat fitrah, zakat harta, dan zakat mal sudah kita lakukan. Anak Bapak, tadi kita sudah menyelesaikan menyusun dan sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa mengisinya, kemudian setelah sudah mengisi itu dikumpul kembali kepada Bapak. Dikerjakan. Lembar kerja yang tadi Bapak bagikan sudah dikumpul kembali, maka dengan materi yang kita sampaikan tadi, kita berharap kita bisa mengimplementasikan tentang zakat itu dalam kehidupan kita. Karena zakat itu menjadi bagian daripada hal yang harus kita lakukan. Apa sih? Ada beberapa manfaat zakat ternyata. Ya, yang pertama, kalau kita mengeluarkan zakat, maka zakat itu akan membersihkan jiwa dan harta kita. Karena kalau zakat itu saja mendapat pahala. Maka dengan demikian ada keuntungan yang diberikan Allah ternyata bagi siapa yang mau mengikuti perintah Allah. Tidak hanya kepada zakat, kita mau sholat, kita berbakti sama orang tua, kita mengaji, kita menuntut ilmu, ada kebaikan dan keuntungan. Ya. Jadi inilah pemaparan pada hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas tentang masalah zakat. Dan tadi kita sudah melakukan aktivitas pembelajaran, sudah melakukan kerjasama kelompok, sudah membagikan LKPD ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keselamatan, dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Maka dengan demikian Bapak Saudari, dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.